Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rahayu dengan NIM 112310674 dari kelas MA Bila 3 J13, mata kuliahku Wirausahaan dengan dosen pengampu Pak Haji Zenzi T. Wirastomo, SSS NM DDA, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dari kampus Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana strategi pemasaran digital untuk UMKM di era e-commerce saat ini. Sebelum ke strateginya, kita pahami dulu apa itu pemasaran digital. Definisi pemasaran digital dikutip dari Wikipedia. Pemasaran digital ini atau dalam bahasa Inggris digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah merek atau produk menggunakan media digital atau internet dengan tujuan untuk memandu konsumen atau calon konsumen secara cepat. Yang kedua adalah mengapa sih pemasaran digital itu penting UMKM di era e-commerce saat ini. Pemasaran digital penting untuk UMKM di era e-commerce karena yang pertama ada menjangkau calon pelanggan lebih luas. Yang kedua ada menghemat biaya pemasaran. Yang ketiga ada meminimalisir resiko. Yang keempat ada membangun hubungan dengan target audience. Volume ada meningkatkan partisipasi brand. Yang keenam ada meningkatkan efisiensi, produktivitas dan akses pasar. Yang ketujuh ada meningkatkan pendapatan UMKM. Yang terakhir ada mempermudah mendapatkan pelanggan. Sebelum itu kita harus memahami target pasar kita terlebih dahulu. Nah, memahami target pasar ini, cara mengidentifikasi target pasar bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu demografi dan perilaku. Cara mengidentifikasi target pasar dengan demografi adalah dengan menganalisis karakteristik dasar konsumen seperti usianya, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, status pernikahan, kewarganegaraan, jumlah keluarga, dan pekerjaan. Data demografi ini dapat digunakan untuk menentukan target pasar dan menyesuaikan strategi promosi. Misalnya nih, jika kamu ingin memasarkan produk pakaian anak muda, target pasarnya adalah konsumen berusia 16-21 tahun. Nah, jika kamu menjual produk kosmetik yang mewah, target pasar kamu mungkin adalah sekitar wanita sekitar umur 25-45 tahun dengan pendapatan menengah ke atas. Suatu brand sepatu memiliki segmentasi demografi remaja yang memiliki kebutuhan terhadap penampilannya. Nah, selain demografi, mengidentifikasi target pasar juga bisa menggunakan dengan data perilaku. Nah, caranya itu dengan segmentasi perilaku, yaitu mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebiasaan mereka dalam berbelanja, berinteraksi dengan merek, dan minat mereka. Data ini dapat dikumpulkan dari survei, riset pasar, dan analisis data lainnya. Target pasar adalah sekelompok konsumen yang menjadi sasaran untuk pendekatan bisnis supaya membeli produk atau jasa yang ditawarkan pada bisnis tersebut. Selanjutnya ada pentingnya riset pasar dan analisis kompetitor. Definisi dari riset pasar dilansir dari HubSpot. Market research atau riset pasar merupakan proses pengumpulan informasi mengenai target pasarmu. Market research ini memiliki berbagai tujuan seperti memverifikasi atau memprediksi proyeksi kesuksesan produk baru. Yang kedua, dan membantu tim memahami masalah produk yang ada. Yang ketiga, memahami persepsi target pasar terhadap brand. Riset pasar dapat diadakan melalui berbagai metode, mulai dari wawancara, survei, FGD, observasi, analisis kompetitor, dan lain sebagainya. Meskipun hasil dari riset tersebut tidak bisa benar-benar mempresentasikan kondisi pasar dan kebutuhan konsumen, market research tetap penting untuk dilakukan. Insight yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan berbagai strategi bisnis, terutama strategi dalam pemasaran. Nah, selanjutnya ada melakukan riset kompetitor nih. Hal pertama yang dapat dilakukan untuk riset kompetitor yaitu dengan analisis SWOT, dasar terhadap setiap pesaing serta bisnis Anda sendiri. Sebagian besar analisisnya yaitu memahami kekuatan atau strengths,
kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat dari masing-masing pesaing ya tentunya. Yang kedua ada perhatikan dan ulas bidang-bidang seperti lini produk, target pelanggan, branding dan periklanan, ukuran perusahaan, dan lokasi geografisnya. Di samping itu, untuk memudahkan kompetitor research, Anda dapat memanfaatkan layanan riset yang memang berfokus pada riset pasar maupun bisnis. Nah, yang ketiga ini sebab nanti dalam proses Anda akan dibantu oleh tim ataupun pihak yang memang sudah kompeten dalam bidang tersebut. Dengan begitu, hasil riset kompetitor bisnis Anda pun dijamin lebih kredibel. Pilihlah platform digital yang tepat. Memilih platform e-commerce yang tepat sangat bergantung pada jenis produk yang Anda jual, target pasar, dan strategi bisnis Anda. Berikut adalah perbandingan antara Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Tokopedia ini cocok untuk penjual yang ingin menjangkau audiens yang lebih luas dengan berbagai metode pembayaran. Kalau Shopee ini lebih sesuai bagi mereka yang ingin fokus pada penjualan mobile dan memanfaatkan promosi interaktifnya. Yang ketiga ini Bukalapak. Kalau Bukalapak itu adalah pilihan yang baik untuk pelaku UMKM dan mereka ingin terlihat dalam komunitas bisnis. Selanjutnya ada pemanfaatan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok untuk pemasaran digital. Pemanfaatan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk pemasaran dapat sangat efektif. Berikut adalah cara dan strategi untuk masing-masing platform. Yang pertama ada Instagram. Instagram ini menyajikan visual yang menarik. Gunakan gambar dan video berkualitas tinggi untuk menarik perhatian. Pertimbangkan tema atau estetika yang konsisten. Yang kedua ada stories dan reels. Manfaatkan fitur stories untuk berbagi konten harian dan reels untuk video pendek yang menarik. Ini membantu menjangkau audiens lebih luas. Yang ketiga ada interaksi dengan audiens. Gunakan polling, kuis, dan pertanyaan untuk meningkatkan keterlibatan, balas komentar dan pesan untuk membangun hubungan, kolaborasi dengan influencer. Nah, kerjasama dengan influencer ini yang relevan untuk meningkatkan visibilitas produk. Pilih influencer yang memiliki audiens yang sesuai dengan target pasar Anda. Yang terakhir ada penggunaan hashtag. Gunakan hashtag yang relevan dan populer untuk menjangkau lebih banyak orang dan meningkatkan jangkauan konten. Yang kedua ada Facebook. Facebook ini ada halaman bisnis. Buat halaman bisnis dengan informasi lengkap tentang produk dan layanannya, pastikan itu selalu diperbaharui ya. Yang kedua ada iklan berbayar. Manfaatkan Facebook Ads untuk menargetkan audiens spesifik berdasarkan demografi dengan pelanggan. Yang ketiga ada grup komunitas. Buat atau bergabung dengan grup yang relevan untuk berbagi pengetahuan dan berinteraksi dengan pelanggan. Yang keempat ada konten yang beragam. Campurkan konten berupa gambar, video, artikel, dan konten interaktif lainnya seperti kuis untuk menjaga keterlibatan. Yang terakhir ada event dan promo. Gunakan fitur acara yang mengumumkan promo atau kegiatan khusus yang bisa menarik perhatian audiens. Terakhir ada TikTok. Konten kreatif dan menghibur. Buat video yang lucu, menginspirasi, atau mendidik. Keberhasilan seringkali bergantung pada kreativitas dan keasliannya. Yang kedua ada tantangan viral. Ciptakan tantangan yang bisa diikuti oleh pengguna lain. Ini dapat meningkatkan keterlibatan dan visibilitasnya. Yang ketiga ada gunakan musik populer. Manfaatkan lagu-lagu yang sedang tren untuk menarik perhatian. Musik yang familiar dapat meningkatkan daya tarik videomu. Yang keempat ada iklan TikTok. Pertimbangkan untuk menggunakan TikTok Ads untuk memperluas jangkauan dan menjangkau audiens yang lebih besar. Yang terakhir ada berinteraksi dengan pengguna. Balas komentar dan terlibat dengan audiens. Ini membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik. Menggunakan ketiga platform ini secara strategis dapat meningkatkan visibilitas,
keterlibatan dan penjualan produk Anda. Selalu evaluasi hasil dan sesuaikan strategi berdasarkan feedback dan data yang diperoleh. Selanjutnya ada strategi konten untuk pemasaran digital. Nah, penting banget nih untuk membuat konten yang menarik dan relevan. Konten yang baik mampu menarik perhatian dan meningkatkan keterlibatan audiens, lebih cenderung berinteraksi dengan konten yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Dengan memahami target pasar, Anda dapat menciptakan konten yang tepat sehingga meningkatkan kemungkinan konversi. Konten yang menarik dan relevan adalah kunci utama dalam pemasaran digital. Konten ini tidak hanya menarik perhatian audiens, tetapi juga membangun kepercayaan dan loyalitas audiens juga. Berikut adalah beberapa taktik yang efektif untuk membuat konten yang menarik dan relevan. Nah, caranya yang pertama ada storytelling. Teknik storytelling ini dapat membuat konten lebih relatable dan emosional. Dengan bercerita, Anda dapat menyampaikan nilai produk atau merek secara lebih mendalam. Cerita yang menarik dapat menciptakan koneksi emosional, membuat audiens merasa terhubung dan lebih mungkin untuk berbagi konten tersebut. Yang kedua, caranya ada dengan video produk. Video adalah salah satu format konten paling efektif. Menampilkan produk dalam bentuk video memungkinkan audiens melihat cara kerja dan manfaatnya secara langsung. Video juga lebih mudah dicerna dan lebih menarik dibandingkan dengan teks biasa, sehingga meningkatkan tingkat keterlibatan. Yang terakhir ada konten interaktif. Konten interaktif seperti kuis, polling, atau tantangan dapat meningkatkan partisipasi audiens. Ini menciptakan pengalaman yang lebih menyenangkan dan mendalam. Dengan mengajak audiens berinteraksi, Anda tidak hanya meningkatkan keterlibatan, tetapi juga mendapatkan wawasan yang berharga tentang preferensi mereka. Nah, selanjutnya ada optimasi SEO dan iklan berbayar. Optimasi SEO dan iklan berbayar adalah dua strategi penting dalam pemasaran digital yang saling melengkapi untuk meningkatkan visibilitas dan jangkauannya. Pertama, ada dasar-dasar SEO. SEO ini adalah Search Engine Optimization, adalah proses mengoptimalkan situs web untuk meningkatkan peringkat di hasil pencarian. Berikut adalah beberapa dasar yang perlu diperhatikan. Pertama, kata kunci. Riset kata kunci adalah langkah awal yang penting. Temukan kata kunci yang relevan dengan produk atau layanan Anda dan gunakan dalam judul, deskripsi, dan konten. Yang kedua adalah konten berkualitas. Buat konten yang informatif dan relevan bagi audiens. Konten yang berkualitas tidak hanya menarik pengunjung, tetapi juga meningkatkan peluang untuk dibagikan. Yang ketiga adalah optimasi on page. Pastikan elemen sebagai meta tag, heading, dan URL dioptimalkan dengan baik. Gunakan struktur yang jelas untuk memudahkan mesin pencari memahami konten. Yang keempat ada backlink. Dapatkan tautan dari situs lain yang berkualitas. Backlink ini dapat meningkatkan otoritas situs Anda dan membantu membuat peringkat di hasil pencarian. Selanjutnya ada penggunaan iklan berbayar. Iklan berbayar seperti Google Ads dan Facebook Ads memungkinkan Anda menjangkau audiens yang lebih luas dengan lebih cepat. Dengan Google Ads, Anda dapat menargetkan kata kunci tertentu. Iklan yang muncul di hasil pencarian tersebut membantu Anda menjangkau pengguna yang sudah mencari produk Anda. Yang kedua ada Facebook Ads. Facebook menawarkan opsi penargetan yang sangat spesifik, memungkinkan Anda menjangkau audiens berdasarkan demografi, minat, dan perilaku. Ini sangat efektif nih untuk meningkatkan kesadaran merek dan mengarahkan lalu lintas ke situs Anda. Yang ketiga ada retargeting. Gunakan retargeting untuk menjangkau kembali pengguna yang pernah berinteraksi dengan situs Anda. Ini membantu mereka mengingatkan dan mendorong konversi. Yang terakhir ada analisis dan pengukuran. Analisis dan pengukuran adalah aspek krusial dalam pemasaran digital untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan. Yang pertama ada pentingnya analitik, evaluasi efektivitas. Dengan analitik, Anda dapat menilai apakah strategi pemasaran mencapai tujuan yang ditetapkan
seperti peningkatan lalu lintas, keterlibatan, atau konversi. Yang kedua, ada pengambilan keputusan. Data yang akurat membantu Anda dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Anda bisa mengetahui konten atau kampanye mana yang paling berhasil dan mana yang perlu diperbaiki. Yang kedua, ada tools yang bisa digunakan. Nah, ada Google Analytics. Ini adalah alat utama untuk melacak dan menganalisis lalu lintas situs web Anda. Anda dapat melihat data tentang pengunjung, sumber lalu lintas, perilaku di situs, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada Social Media Insight. Setiap platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok menawarkan fitur analitik. Anda dapat statistik keterlibatan, jangkauan, dan demografi audiens untuk memahami performa konten Anda. Oke, kesimpulannya adalah bahwa pemasaran digital ini sangat penting bagi UMKM di era e-commerce ini, karena memungkinkan mereka untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, menghemat biaya, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan audiens. Poin utama mencakup pemilihan platform, e-commerce yang tepat, pentingnya konten yang menarik dan relevan, serta penggunaan analitik untuk mengevaluasi efektivitas strategi. Selain itu, pemanfaatan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok dapat meningkatkan visibilitas produk. Oleh karena itu, UMKM didorong untuk memanfaatkan strategi pemasaran digital secara maksimal agar dapat bersaing dan meraih kesuksesan di pasar yang semakin kompetitif. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.